ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Bapak Ibu yang kami hormati, Masya Allah, kedinginan Pak? Atau udah biasa? Oh, udah biasa. Hangat Pak. Udah biasa, tapi banyak yang pakai jaket di sini. Saya ikut-ikutan pakai jaket. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Saya nggak nyangka bisa ada di masjid ini. Ini masjid apa Pak? Nurul Huda, Desa Sumberjo. Masya Allah. Di sini suhu rata-rata berapa Pak? 18 ya. Terasa ini di Indonesia atau bukan gitu ya. Waktu pertama saya sampai sini, Masya Allah, di Indonesia ada kayak gini. Rasanya kayak di luar negeri. Dingin ya, dan tidak laku AC. Baik. Dan jamaahnya cukup banyak. Ini saya sekaligus bercerita karena bagi teman-teman yang ada di online mungkin juga bisa menyaksikan. Ternyata dakwah Islam sampai di seluruh pelosok, bahkan daerah yang paling terpencil sekalipun, mereka mengenal Islam. Mereka mendengar dakwah Rasulullah SAW. Padahal kami yang orang Jogja sampai sini rasanya aneh ya. Apalagi orang Arab kalau sampai sini ya. Mungkin mereka akan lebih geleng kepala lagi ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, pada waktu dakwah Islam itu belum diterima oleh masyarakat, Nabi SAW masih berada di kota Mekah. Banyak orang yang belum menerimanya. Rasulullah SAW menyampaikan, saya belughu hadzal amr ma balagal lail wan nahar. Agama ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Di Batur ada siang malam Pak? Masya Allah, setiap hari ya. Sehingga apa yang disampaikan dari satu titik ternyata menyebar ke seluruh tanah air, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan bagian dari pembenar dakwah Rasulullah SAW bisa kita buktikan di zaman sekarang. Manusia yang berada di pelosok jauh, dia bisa mendengar Islam melalui internet. Sehingga Islam terdengar di pelosok Rusia, terdengar di pelosok Eropa, terdengar di pelosok Amerika, di benua Australia, dan di daerah-daerah yang lain yang dominan orang kafir. Tapi di sana Islam masuk melalui apa Pak? Internet. Rasulullah SAW menyampaikan, saya belughu hadzal amru ma balagal lail wan nahar. Agama ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Artinya sampai di seluruh penjuru dunia. Yang menyampaikan siapa jamaah? Yang menyampaikan siapa? Allah Ta'ala. Allah yang menyampaikan agama ini. Tugas kita hanya menyampaikan sesuai dengan yang mampu kita jangkau. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata di kampung ini ada yang nonton ANB Channel. Ya, sehingga tadi obrolan kami penonton ANB Channel, masa sampai sini? Karena ada internet, Masya Allah. Sehingga di pelosok-pelosok, Masya Allah ya. Kita nggak nyangka kalau ternyata itu sampai ke sana. Kadang dari sesuatu yang kecil dan sederhana bisa meluas dan melebar. Allah Ta'ala yang mengantarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'adzin fin nasi bil haji, umumkan kepada manusia untuk datang haji. Ya Allah, gimana aku mengumumkan? Beliau berada di sebuah lembah tanpa penduduk. Gak ada orang selain keluarganya dan beberapa suku Jurhum yang bergabung di situ. Tapi Allah perintahkan kepada Ibrahim, umumkan kepada manusia. Akhirnya beliau naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais kalau sekarang di Mekah itu berada di sebelah timur Pak ya. Timur itu mana Pak di sana? Kalau putar arah nggak ngerti ya. Yang sekarang ada kerajaan ya. Itu Jabal Abi Qubais. Dipakai kerajaan, ada istana di situ.
Jadi beliau naik ke Jabal Abi Qubais lalu mengumumkan kepada manusia untuk datang berhaji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka mereka akan mendatangimu, menghampiri panggilanmu. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan. Dari sampai min kulli fajjin amik, dari lorong-lorong yang paling jauh. Sehingga panggilan itu sampai ke kita. Barangkali ada di antara para jamaah yang sudah pernah berangkat haji atau umroh. Yang mengantarkan siapa? Allah. Yang mengantarkan adalah Rabbul Izzah. Terkadang ada sebuah karya yang sederhana, tapi Masya Allah bisa menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia dan bertahan dalam waktu yang lama. Siapa yang mempertahankan? Allah. Allah yang menjaganya. Mungkin saat Imam Bukhari, Pak, waktu beliau menulis Sahih Bukhari dengan guritan tinta tangan beliau, yang berkali-kali beliau bangun dalam waktu semalam bisa sampai 16 kali. Ngelilir 16 kali, Pak. Turun lilir nulis. Tidur lagi, ngelilir lagi, nulis lagi. Tidur lagi. Ada orang yang tidurnya nggak nyaman, nggak tenang. Mungkin bagi kita pusing kepala ya. Tapi Imam Bukhari biasa seperti itu. Ngelilir, nulis, ngelilir, nulis. Sebanyak 16 kali. Jenengan kan ngelilir karena ada maling misalnya Arab juga kentang apa-apa kan gitu. Atau ada tikus yang kerusak-kerusak ya. Imam Bukhari ngelilir karena teringat dengan satu kesimpulan faedah tertentu dicatat. Karya beliau Masya Allah ya, yang ditulis dari tempat yang sangat jauh dari kita, dalam kurun waktu yang mungkin lebih dari 1000 tahun. Imam Bukhari meninggal di tahun 256 Hijriah, berarti lebih dari 1200 tahun. Tapi Masya Allah, atau lebih dari 1100 tahun, karya itu sampai ke tempat kita dan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Mungkin ketika Syekh Albani, kenal Syekh Albani Pak? Kenal ya? Seorang ulama ahli hadis. Pada waktu beliau belajar hadis dan menyampaikan tentang hadis, mungkin beliau nggak pernah kepikiran kalau ternyata karya beliau akan menjadi karya yang mendunia, sehingga semua orang nyebut nama beliau. Tidak hanya di negerinya, tapi juga di pelosok-pelosok daerah yang lain. Dan juga berlaku yang sama bagi para ulama yang lain jamaah. Karena itu, jangan bosan untuk menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Barangkali Anda tidak pernah menyangka kalau satu nasihat, satu pesan yang Anda sampaikan kepada orang lain bertahan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan usia kita. Asmoni sinten Bapak? Mak Muhammad Hilal. Pada waktu beliau menyampaikan sebuah tausiah, Pak Muhammad Hilal diingat oleh warga. Bisa jadi ketika yang menyampaikan sudah meninggal, nasihat itu masih bertahan. Makanya pesan kebaikan dijaga oleh Allah. Yang menyampaikan bisa jadi sudah meninggal, tapi pesan itu masih bertahan, melekat. Terus, wallahu alam sampai kapan akan hilang. Berbeda dengan pesan kebatilan. Pesan kebatilan, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu datang, maka kebatilan akan tersingkir. Dan karakter kebatilan kata Allah, innal batila kana zahuqa. Karakter kebatilan itu gampang hilang. Maka kalau ada orang yang mengajak orang untuk melakukan perbuatan kebatilan, mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang maksiat, jangan kalah semangat. Sampaikan juga kebenaran. Ketika datang kebenaran, kebatilan itu menyingkir. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu punya karakter gampang hilang. Terkalahkan dengan dakwah kebenaran. Makanya kan gak ada ya pesan kebatilan yang diingat masyarakat itu gak ada ya. Kalaupun ada ya paling 1-2, dan itu sifatnya syubhat yang tersebar di masyarakat. Tapi tidak menetap dalam batin. Jadi jamaah, dulu ya, ahlul batil, orang-orang yang mendakwahkan kebatilan,
mereka juga punya semangat sebagaimana ahlul haq. Mengajak orang untuk berbuat jahat, mengajak orang untuk melakukan tindakan yang sesat, yang tidak sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi itu semuanya sirna. Sejarah tidak mencatatnya. Kalaupun ada, tersimpan sangat mendalam dalam kitab-kitab para ulama yang tidak nampak di permukaan. Tapi yang nampak di permukaan, nasihatnya Imam Syafi'i sering disebut di mimbar. Nasihatnya Imam Malik sering disebut di mimbar-mimbar. Nasihat Imam Ahmad sering dinyatakan dalam mimbar. Itu bukti bahasanya kebenaran tetap bertahan, sementara kebatilan dia tidak bisa bertahan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang fikih zakat. Jadi saya memang sedang menunggu ini sambil dipersiapkan. Bisa share screen? Alhamdulillah, nyambung di situ Pak? Nyambung? Coba dilihat, nyambung nggak? Nyambung ya? Alhamdulillah. Baik. Sekarang semuanya melihat ke arah sana ya. Gak usah lihat saya, lihat sana. Kita akan belajar tentang zakat jamaah. Zakat termasuk di antara rukun Islam. Yang keberapa Pak? Ketiga atau keempat? Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, zakat diposisikan yang ketiga. Ditaruh setelah salat. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan antara salat dengan zakat. Kenapa? Karena salat ini mewakili ibadah badaniyah, mewakili ibadah fisik, ibadah badan. Dan zakat ini mewakili ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah fisik yang paling utama adalah salat. Ibadah harta yang paling utama adalah zakat. Dan ini satu-satunya ibadah harta yang hukumnya wajib. Selain itu nggak ada yang wajib, kecuali kalau manusia bernadar. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah zakat ini, ibadah zakat ini adalah ibadah yang sifatnya mahdhah. Disebut sebagai ibadah mahdhah karena syariat telah menjelaskan secara lengkap. Sehingga mahdhah itu artinya murni ya. Mahdhah itu artinya murni. Karena syariat telah menjelaskan secara lengkap. Sehingga manusia tidak boleh berkreasi dalam menentukan aturan di dalamnya. Prinsip yang ada dalam zakat adalah sing penting melu aturan, ojo nggawe aturan dhewe. Ikuti aturan yang ada, jangan membuat aturan sendiri. Karena kalau ada orang yang membuat aturan sendiri dalam masalah zakat, wah itu bisa berbahaya. Sebagaimana sholat nggak boleh ditambahi. Dan aturan zakat itu telah lengkap. Lengkap, sempurna. Sehingga jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Ikuti saja sebagaimana aturan yang ada. Dipahami insyaallah ini? Baik. Sesuatu yang sempurna Pak, kalau ditambahi makin sempurna atau ngerusak Pak? Merusak. Kita punya dua mata ini sempurna. Ada nggak yang mau dikasih satu lagi? Ditaruh tengah begitu? Atau taruh belakang? Nggak mau nggak Pak? Makanya kalau ada orang yang nambah-nambahi aturan agama, padahal agama telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau ada orang yang nambah-nambahi aturan agama, hakikatnya dia bukan memperbaiki, tapi malah ngerusak. Sesuatu yang telah sempurna, kalau dia ditambahi bukan makin bagus, tapi makin ngerusak. Meja ini sempurna kalau kakinya di bawah. Jenengan tambahi sikil siji ning dhuwur. Makin bagus atau ngerusak? Ngerusak. Baik, tanamkan prinsip ini baik-baik, karena banyak orang yang nggak ngerti. Dan sampaikan kepada masyarakat, kalau ada orang yang beramal agama, tapi ditambah-tambahi.
ibadahnya ditambah-tambahi, prakteknya ditambah-tambahi, aturannya ditambah-tambahi. Sampaikan kepada beliau, Allah telah tegaskan agama ini telah sempurna. Ikuti saja petunjuk yang ada, ojo nambahi ini malah ngerusak. Karena sesuatu kalau sempurna ditambahi makin rusak. Baik, selanjutnya. Dalam masalah zakat, Allah telah jadikan aturannya lengkap sempurna. Makanya dari mulai ujung sampai ujung Allah jelaskan semuanya. Sehingga kalau jenengan pernah belajar teori wartawan ya, 5WH. Apa itu, Pak? What, where, when, why, how. Itu semuanya zakat bisa menjawab. Apa saja komoditas yang wajib dizakati, syariat telah jelaskan. Siapa yang wajib untuk menunaikan zakat, syariat telah jelaskan. Berapa batas minimal orang yang wajib membayar zakat, syariat telah jelaskan. Berapa yang harus dikeluarkan, sudah ada penjelasannya. Sampai kemana harus disalurkan, syariat juga sudah menjelaskan. Kapan waktu penyerahannya, ada penjelasannya. Kurang apa, Pak? Tinggal ikuti saja aturan yang ada, jangan membuat aturan sendiri. Dipahami insyaallah jamaah? Baik. Nah, tadi panitia menyampaikan ke kami, mohon agar kajian untuk tema zakat kali ini lebih fokus kepada zakat pertanian. Kalau saya sampaikan ini di Yogyakarta, Pak, banyak yang nggak punya kepentingan. Wong Jogja jarang bertani ya. Kebanyakan pedagang, ya ada petani di daerah utara, kemudian Bantul Selatan dan seterusnya. Tapi rata-rata kalau kajian di kota jarang mereka bertani. Nah, di sini kita akan membahas zakat pertanian. Nah, jamaah dimulakan Allah Ta'ala, zakat ada banyak macam, tergantung dari objek yang dizakati. Ada yang disebut dengan zakat pertanian karena sing dizakati hasil pertanian. Ada yang disebut dengan zakat mal karena sing dizakati adalah harta yang disimpan. Ada yang disebut dengan zakatul masyiyah karena yang dizakati adalah binatang ternak. Ada yang disebut dengan ar-rikaz karena yang dizakati adalah hasil dari penemuan tambang yang bentuknya benda jadi. Bahasa kita harta karun. Dan ada yang disebut dengan zakatut tijarah karena yang dizakati adalah hasil perdagangan. Sehingga ada banyak macam zakat, tergantung dari apa tadi? Tergantung dari apa? Objek yang dizakati. Tergantung dari barang atau benda yang dizakati. Sudah? Kita akan fokus pada zakat pertanian. Jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan untuk objek zakat pertanian. Objek zakat pertanian itu ada dua. Yang pertama adalah az-zuru'. Az-zuru'. Apa itu az-zuru'? Az-zuru' artinya adalah objek pertanian atau hasil pertanian yang menjadi bahan makanan pokok. Hasil pertanian yang jadi bahan makanan pokok. Contohnya apa, Pak? Pari. Kalau di sini padi, pantun ya. Kalau di daerah Syam dan sekitarnya, kemudian Yaman dulu ya, gandum, jagung, dan aneka hasil pertanian yang menjadi bahan makanan pokok. Baik. Dan yang kedua adalah as-simar. Yang kedua adalah as-simar. Apa itu as-simar? Buah-buahan yang bisa disimpan. Hasil pertanian berupa buah yang bisa disimpan. Ada nggak, Pak, buah yang nggak bisa disimpan? Kathah, Mas. Rambutan niku mboten saged disimpan ya. Disimpan lama
Busuk nggih, Pak? Salak ya nggak bisa tahan lama, apel juga sama, dan aneka buah-buahan yang dia dimakan dalam posisi segar itu tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Buah yang bisa disimpan kalau di Indonesia nampaknya jarang, karena ini biasanya buah yang tumbuh di daerah 4 iklim. Kalau di daerah Timur Tengah, di sana ada zaitun, itu bisa disimpan. Ada buah tin, bisa disimpan. Ada zabib. Napa niku zabib, Pak? Anggur kering, itu bisa disimpan. Termasuk diantaranya adalah kurma. Ini bisa disimpan. Sementara kalau di negara kita jarang ada buah yang bisa disimpan. Nah, jenengan kalau haji atau umroh, ada banyak orang yang jualan makanan-makanan kering tapi asalnya dari buah, itu adalah buah yang bisa disimpan. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ada zaitun, ada apalagi buah tin, ada kurma, ada kismis, itu semuanya bisa disimpan. Nah, buah jenis seperti ini wajib dizakati. Sudah? Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan sayur? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Karena dominan di masyarakat Batur, Banjarnegara dan sekitarnya, pendapatan utamanya adalah petani sayuran, kentang, wortel, kubis, wa akhwatuha, dan teman-temannya. Sayur dalam bahasa Arab namanya apa, Pak? Al-khadrawat. Dan ulama berbeda pendapat mengenai apakah sayur ini perlu dizakati ataukah tidak. Menurut jumhur ulama, tidak wajib zakat. Tidak wajib dizakati. Sementara menurut mazhab Hanafiyah wajib dizakati. Terus kita, Pak, sebagai masyarakat Indonesia lebih baik milih pendapat yang mana? Wallahu alam, insyaallah yang lebih mendekati dalam hal ini, kami lebih cenderung memilih pendapat jumhur ulama. Karena zakat itu hanya berlaku untuk bahan makanan pokok. Dan yang kedua, buah-buahan yang bisa disimpan seperti yang sudah tadi kami sebutkan. Sementara untuk sayuran, pendapat yang lebih kuat tidak wajib dizakati. Baik, saya boleh minta keterangan jenengan nandur napa mawon, Pak? Dalam waktu setahun. Kentang yang paling utama, wortel, kubis, terus cabai, sudah, tomat, sayuran kabeh, Pak. Enggak ada yang lain. Masya Allah. Berarti tidak ada yang dizakati. Walhamdulillah. Rampung kajiannya, Pak. Enggak ada yang dizakati. Enggak bisa. Berarti impor di sini padi. Masya Allah. Anda enggak tanam jagung? Hah? Anda enggak tanam jagung? Ada, tapi 1-2 aja. Oh, cuman di samping-sampingnya. Tumpang sari ya. 1-2 aja. Untuk pagar. Oh, cuman di samping-sampingnya. Tumpang sari ya. Kalau demikian yang terjadi, jika kita memilih pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa al-khadrawat atau sayur-sayuran tidak wajib dizakati, maka hasil yang Anda dapatkan berapapun banyaknya, mau 5 ton, sekian puluh ton, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Berapapun banyaknya, mau 5 ton, utuh dong Pak Ustadz duitku, Pak Ustadz. Nanti dulu ya, kita belum membahas selanjutannya. Utuh dong Pak Ustadz duitku, Pak Ustadz. Nanti dulu. Nah, ya, kaidahnya begini jamaah. Selanjutannya. Panjenengan setelah panen, kaidahnya begini jamaah. Aneka sayuran tadi ya. Panjenengan ada yang bentuknya wortel, kemudian kentang, ada yang bentuknya kemudian kubis dan aneka sayur-sayuran. Kentang. Setelah panen diapakan, Pak? Kubis. Dimakan sendiri atau dijual? Setelah panen diapakan, Pak? Dimakan sendiri atau dijual? Orang mungkin dipangan dewe. Mosok dipangan dewe. Nggih. Nah, kalau Anda sudah mengatakan ini dijual, maka saya beralih untuk membahas tentang zakat mal. Jadi di sini sayuran dijual, ya. Nah, berubah jadi rupiah, IDR. Berubah jadi rupiah, uang. Nah, kalau sudah bicara masalah uang, maka perhitungannya sekarang jadi zakat mal. Ya.
Sehingga selamat dari zakat sayuran, sekarang kecantol zakat mal. Durung rampung niki nggih. Masih perlu diperhitungkan dulu. Bayar zakat itu menyenangkan atau menyusahkan? Miliki prinsip bahwa kita bayar zakat bukan karena posisi tertekan. Saya bayar zakat karena saya beriman kepada Allah dan harta wajib untuk dizakati. Karena kalau tidak, harta itu akan menjadi sumber petaka di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta seorang hamba yang tidak dizakati, mal yang tidak dizakati, dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai setrika kelak di hari kiamat. Coba kita baca ayatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Fatukwa biha, ada di surat At-Taubah ayat 35. Coba kita buka surat At-Taubah ayat 35. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 35. Nah, ini sekarang semuanya bisa melihat ya, bagaimana posisi bahayanya orang yang tidak bayar zakat. Ya. Allah berfirman di ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, inna katsiran minal ahbari warruhban, sesungguhnya kebanyakan pendeta-pendeta Yahudi, la yakuluna amwalan nasi bil batil, mereka senengannya makan sogok. Pendeta Yahudi itu senang makan sogok, sehingga dia berpihak ngasih fatwa yang tidak benar biar dibayar sama orang kaya. Itu kebiasaan pendeta Yahudi. Kok ada muslim yang tiru-tiru seperti itu, berarti niru Yahudi. Mengeluarkan fatwa yang tidak benar karena dibayar. Itu bisa berbahaya. Itu kebiasaan Yahudi di masa silam. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi orang dari jalan Allah. Ada orang mau kajian tidak boleh. Wa yasudduna an sabilillah. Kemudian Allah katakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, kasih kabar kalau mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Ada dua tafsir dari ayat ini. Ada dua perbedaan tafsir dari ayat ini. Ada tafsir yang paling berat. Ini tafsir yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Menurut Abu Dzar, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah, dia akan masuk neraka. Kata beliau, manusia tidak boleh nyimpen harta sepeser pun. Sehingga sopo sing duwe duit, duwe tabungan, wajib dintekno dalam waktu sehari itu. Ya, jenengan misalnya nompo duit gede bar panen, langsung entuk 50 yuto. Dapat berapa? 50 juta. Maka menurut fikihnya Abu Dzar, ambil seperlunya yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarga, sisanya wajib disedekahkan, nggak boleh disimpan. Makanya dalam fikihnya Abu Dzar, orang tidak boleh punya tabungan. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, jumhur sahabat. Jumhur sahabat siapa Pak? Semua sahabat selain Abu Dzar. Mereka mengatakan manusia diperbolehkan untuk memiliki simpanan harta dengan syarat apabila sudah mencapai nisab dan sudah bertahan selama 1 haul, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sudah? Dan kalau sudah dikeluarkan zakatnya, maka dia tidak terkena ancaman dalam ayat ini. Dan pendapat jumhur ulama ini yang lebih kuat. Pendapat jumhur ulama ini yang lebih kuat. Dan dengan sebab ini sempat terjadi suasana ketegangan antara Abu Dzar dengan jumhur para sahabat. Karena Abu Dzar kemudian ajak-ajak masyarakat, nggak boleh nyimpan harta, semuanya harus dikeluarkan. Akhirnya bikin bingung di masyarakat.
Sementara para sahabat yang lain mengatakan boleh, yang penting dizakati. Lalu karena sebab inilah beliau menyendiri, beruzlah, berpindah ke sebuah daerah kecil yang disebut dengan Robadah. Dan disitulah Abu Dzar tinggal sampai beliau meninggal dunia. Baik. Kembali ke sini. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Putus ya, nanti nunggu nyambung lagi. Orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak tapi tidak menzakatinya fi sabilillah, maka berikan kabar bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Kemudian Allah tunjukkan ancamannya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana simpanan itu akan dijadikan oleh Allah, dipanaskan oleh Allah di atas jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum, kemudian dipakai untuk nyetrika batuknya. Wa junubuhum, dipakai untuk nyetrika lambungnya. Wa dhuhuruhum, dipakai untuk nyetrika punggungnya. Lalu dikatakan oleh Allah, hadza ma kanastum li anfusikum, rasakno, ini adalah zakat, ini adalah harta yang dulu kalian simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan apa yang dulu kalian simpan. Kita menyayangi harta. Manusia sangat sayang kepada hartanya. Saking sayangnya sampai gak gelem dikeluarkan zakatnya. Apa yang ternyata dia sayangi ini nanti dijadikan oleh Allah sebagai bahan untuk nyetrika dia di akhirat. Padahal dulu sangat dia sayangi. Dulu sangat dia cintai. Coba di sini yang sing rasa seneng dunya sinten, Pak? Angkat tangan, Pak. Semua suka, Pak ya? Karena itu karakter kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Sehingga kita semuanya mencintai harta. Tapi seorang muslim, seorang mukmin, dia menyadari, kalaupun dia sangat mencintai harta, ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Sehingga dia tetap mau untuk membayar zakat, dia keluarkan sebagian dalam rangka untuk bayar zakat. Baik, kembali ke sini jamaah. Tentu saja kita tidak berharap hasil dari penjualan sayuran tadi justru nanti akan menjadi bahan bakar bagi kita di neraka. Malah kita disetrika dengan harta yang kita simpan. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan agar harta yang kita simpan tidak menjadi setrika di akhirat? Baik, kita wajib membayar zakat mal. Sebelumnya saya mau tanya, pemahaman ini apakah sudah dimiliki oleh jamaah di sini, Pak? Atau biasanya jenengan mengeluarkan zakat dalam bentuk sayuran? Uang. Baik, berarti ngitungnya pakai uang. Ngitung pakai uang itu waktu panen atau setahun sekali? Waktu panen. Begitu panen dikeluarkan uang. Baik, sekarang akan kita ajarkan perhitungan zakat mal. Nah, kalau tadi kita sepakat, hasil berarti dia baru dizakati kalau sudah terjual. Sehingga berubah jadi uang. Uang inilah yang kemudian wajib untuk Anda zakati. Terus bagaimana cara ngitungnya? Acuan zakat uang sama sebagaimana zakat emas dan perak yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini zoomnya putus, Pak. Coba saya pakai tethering ya, barangkali bisa nyambung. Karena harus pakai ngitung. Masya Allah. Nah. Baik, alhamdulillah. Sabar jamaah ya. Kita belajar biar maksimal. Karena bicara masalah zakat, kalau gak dihitung nanti kurang begitu paham. Baik. Kelihatan Bapak? Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan belajar ngitung zakat mal.
Jadi teori zakat mal diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang merupakan pesan beliau kepada sahabat siapa tadi? Sahabat siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu dinar." Nek awakmu duwe duit 20 dinar dan bertahan selama 1 tahun, maka di situ ada kewajiban zakat sebesar setengah dinar. 20 dinar bertahan selama 1 tahun, nanti dikeluarkan zakatnya 0,5 dinar. Sudah? Begini? Baik. 20 dinar Pak, kalau ini dikonversi ke rupiah jadi berapa? 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. 24 karat. Begini? Sudah? Sedangkan 1/5 dinar kalau dibandingkan dengan 20 dinar berarti 1/40 sama dengan 1/40 sama dengan 2,5%. Jadi ketemu 2,5% itu dari 1/40. Insya Allah pun hafal gini. Baik. Nah sekarang kita fokus di sini. 85 gram emas 24 karat. Nih zaman sekarang kira-kira dikonversi ke rupiah jadi berapa Pak? Coba dilihat harga emas berapa sekarang? 900-an ya. 900. Ada yang bawa kalkulator? Tolong kalikan 85 kali 900 ribu. 85 kali 900 ribu. Kalkulatornya ada sinyalnya enggak? 76 juta. Jadi ini kurang lebih senilai 76 juta. Kurang lebih ya. Ya. Angka 76 juta ini disebut dengan nisab. Disebut dengan nisab. Baik. Ini merupakan batas minimal orang disebut sebagai muzaki. Disebut sebagai apa? Muzaki. Dan karakter muzaki dalam syariat kita adalah orang kaya. Muzaki itu orang kaya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis ketika beliau memberikan pesan kepada Mu'ad, "Fa'inhum fa'alu bidzalika fa'alimhum." Kalau mereka sudah mau melaksanakan salat, maka ajarkan kepada mereka annallaha aftarada sadaqatan min amwalihim. Allah wajibkan kepada mereka untuk bayar zakat dari hartanya. Lalu beliau mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambilkan dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Maka orang yang punya simpanan 76 juta disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa, Pak? Wong sugih. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kaya. Mongko kalau ada orang yang punya uang senilai 76 juta, kok dia masih suka minta-minta kepada orang lain, berharap nanti ada donasi gratis dan seterusnya, ini orang kaya tapi jiwanya miskin. Karena hakikat orang yang fakir itu adalah orang yang selalu merasa butuh. Sedangkan orang yang kaya adalah orang yang dia merasa sudah cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Baik, kembali ke sini. Jadi ketika orang mendapatkan harta senilai 76 juta, berarti dia sudah memiliki harta sebesar 1 nisab. Nah, apakah sudah wajib dizakati? Jawabannya belum. Tunggu selama 1 tahun. Tunggu selama 1 tahun Hijriah. Tunggu selama 1 tahun Hijriah. Masa 1 tahun Hijriah menunggu ini disebut dengan masa 1 haul. Jika dalam rentang 1 haul ternyata hartanya kurang dari 1 nisab, maka enggak wajib zakat. Karena berarti masa tunggu 1 tahun dia tidak genap 1 nisab. Baik. Nah, biasanya nek cara sing gampang untuk ngitung, saya buat kurva seperti ini. Saya buat kurva seperti ini ya.
Jadi ini adalah tabungan. Sudah masuk waktu Isya. Ini adalah waktu. Baik. Isi kurvanya bagaimana? Adzan dulu Pak? Atau lanjut? Lanjut. Baik. Seperti ini ya cara ngitungnya. Yang dizakati itu Pak tabungan, bukan pendapatan. Jenengan bisa bedakan ya antara pendapatan dengan tabungan. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Pendapatan dengan tabungan. Kalau pendapatan itu apa yang baru saja kita dapatkan. Kalau tabungan berarti yang tersimpan. Sudah? Yang dizakati itu pendapatan atau tabungan? Tabungan. Belum tentu pendapatan jadi tabungan. Ada orang yang pendapatannya besar, tapi pengeluarannya juga besar. Maka tidak ada yang tersisa. Karena tidak ada yang tersisa, entek kabeh. Karena habis semuanya, maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Dia tidak punya tabungan. Sehingga yang dihitung adalah apa yang mengendap, yang bertahan, dan bukan apa yang kita dapatkan. Paham insyaallah di sini? Baik, walhamdulillah. Maka tolong diperhatikan, yang dihitung itu tabungan, bukan pendapatan. Sehingga kalau jenengan ngitung ketika jual sayur dapat 20 ton kentang. Lalu total pendapatan yang diperoleh adalah sekian puluh juta. Sudah? Setelah dapat uang sekian puluh juta, jangan dizakati dulu. Silahkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang tersisa dan bertahan di atas 76 juta selama waktu 1 tahun, itulah yang wajib dizakati. Paham insyaallah ya? Baik. Sehingga di sini saya kasih garis nisab. Garis nisabnya di sini, Pak. Nah, ini garis nisab. Garis nisabnya berapa tadi? 76 juta. Lalu jenengan punya tabungan. Awalnya senilai 50 juta. Nah, ini 50 juta. Terus tabungan itu naik. Nah, biasanya bukan naik ya. Dipakai untuk tanam malah turun. Nah, karek 2 yuto. Bertahan dalam waktu 4 bulan. Panen langsung 150 juta. Langsung di sini ya. Sudah? Nah, ketika sudah berada di atas, dapat duit banyak, ini kan turun terus. Turun. Nah, kalau turunnya itu masih selalu di atas nisab, maka nanti dalam rentang waktu 1 tahun wajib untuk dizakati. Sudah? Di sini cara ngitungnya bagaimana, Pak? Sejak Anda punya uang di sini. Ini di bulan apa sampai di sini. Misalnya di sini di bulan Rajab. Rajab panen kentang. Berarti nanti ini Rajab tahun 42. Berarti nanti zakatnya di bulan Rajab tahun 43. Jika tabungan panjenengan masih di atas nisab. Baik. Sakit dipahami Bapak? Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Cekap nggih? Nanti setelah Isya kan isinya tanya jawab ya. Biar lebih mendalam, barangkali ada beberapa kasus dari jamaah yang ingin kita bahas bersama, nanti akan kita buka bareng di sini. Baik, kita dengarkan adzan dulu, baru setelah itu kita sambung dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamu wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqam mahmudan allati wa'adta. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, boleh bertanya langsung, Pak. Monggo silahkan. Menarik zakat? Hmm. Hmm. Baik. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama. Apabila ada orang yang menarik zakat di kampung kita, lalu kita menyerahkan zakat kepada penarik zakat ini, dan kita tidak tahu nanti akan disalurkan kemana, apakah itu diperbolehkan? Penarik zakat itu ada dua. Penarik zakat ada dua. Yang pertama adalah yang resmi dari pemerintah. Penarik zakat ada dua ya. Pertama yang resmi. Resmi dari pemerintah. Resmi dari pemerintah itu bisa lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah, bisa juga lembaga zakat yang dibentuk oleh lembaga swasta tapi mendapatkan izin dari Kemenhum Indonesia. Dua-duanya bisa disebut sebagai amil zakat. Kalau dia sudah mendapatkan sertifikat penarik zakat dari Kementerian Hukum di Indonesia, kementerian yang terkait di Indonesia, maka dia bisa disebut sebagai amil zakat. Sebagai konsekuensinya, kalau kita sudah setor zakat kepada amil, maka dianggap telah menggugurkan kewajiban zakat sejak kita setor kepada amil. Dan kita tidak bertanggung jawab untuk mencari tahu kemana amil ini akan menyalurkan zakat itu. Begitu ya. Jadi sejak kita serahkan ke amil, maka kita sudah dianggap telah membayar zakat. Yang kedua adalah penarik zakat yang tidak resmi. Penarik zakat yang tidak resmi seperti lembaga zakat di bawah masjid, di bawah ketakmiran masjid, atau lembaga zakat di bawah organisasi tertentu yang dia tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Maka posisi penarik zakat yang tidak resmi ini statusnya sebagai wakil. Karena dia sebagai wakil, berarti dia bukan amil. Sebab dia bukan amil, maka berstatus sebagai zakat yang sah apabila sudah diterima oleh salah satu dari 8 asnaf. Fakir, miskin, dan seterusnya. Baik. Terus bagaimana cara kita tahu bahwasanya itu sudah sampai kepada 8 asnaf ataukah belum? Bapak bisa minta tolong kepada amil laporannya. Tolong nanti dilaporkan, kalau memang sudah diserahkan, tolong saya dikabari. Seperti itu diperbolehkan. Karena posisi wakil berhak bagi kita untuk meminta pertanggungjawaban dari apa yang dia kerjakan. Paham insyaallah? Baik. Kemudian, apakah zakat boleh diberikan kepada warga di luar kampung muzaki? Muzakinya misalnya ada di Sumberjo, tapi zakat itu diserahkan ke daerah di luar Batur. Apakah seperti itu diperbolehkan? Ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian pendapat ada yang mengatakan tidak boleh. Zakat hanya boleh disalurkan di tempat di mana dia dikeluarkan. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Tapi dalam pendapat yang lain ada yang mengatakan diperbolehkan. Dan nampaknya para ulama kontemporer, para ulama belakangan lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Boleh menyalurkan zakat ke luar daerah muzaki. Karena itu banyak kita jumpai
lalu disalurkan ke Indonesia. Dan itu salah satu di antara bukti bahwa para ulama di sana membolehkan praktek seperti ini. Tayyib. Sehingga insya Allah tidak masalah. Meskipun yang lebih afdol, zakat itu disalurkan kepada fakir miskin yang terdekat. Dengan tujuan agar menghindari kesenjangan sosial, sehingga orang kaya ini sekalipun dia hidup di tengah kanan kirinya banyak orang miskin, tapi mereka bisa saling menyadari karena orang kaya ini nggak pelit. Kalau jadi wong sugih kok pelit, cedil, medit, ya, itu biasanya dimusuhi banyak orang. Maka untuk menghilangkan suasana seperti itu, Islam mengajarkan zakat. Wallahu a'lam. Baik. Pun cekap Bapak? Baik. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Apakah dari keuntungan atau dari total modal perdagangan? Tadi juga ada pertanyaan yang sama ya, tentang ngitung zakat perdagangan. Di sini juga ada pertanyaan, barang yang dipakai untuk sehari-hari, apakah wajib dizakati? Misalnya mobil, apakah wajib dizakati? Baik. Kita akan jelaskan ini ya. Jadi objek harta yang wajib dizakati, itu ada dua. Yang pertama, yang bentuknya objek liquid. Objek liquid ini apa, Pak? Uang. Baik yang tunai maupun yang ada di tabungan, baik uang kartal maupun uang digital, baik yang bentuknya emas, perak maupun mata uang yang berlaku di negara kita. Semua itu disebut dengan objek apa? Uang atau objek liquid. Sudah? Objek seperti ini wajib dizakati. Yang kedua adalah objek yang berkembang. Dan yang dimaksud objek yang berkembang adalah harta dagangan. Harta yang diperdagangkan. Kalau dia tidak diperdagangkan dan bentuknya bukan harta yang liquid, maka tidak wajib dizakati. Sehingga harta yang tidak liquid contohnya apa, Pak? Tanah, rumah, kendaraan, perabotan, tupperware, terus apa lagi? Aneka pakaian. Jenengan punya perlengkapan dalam bertani, duwe pacul, duwe traktor dan seterusnya. Itu semuanya objek yang tidak liquid. Jika tidak diperdagangkan, maka disebut sebagai mal kinyah. Apa itu mal kinyah? Harta yang tidak berkembang untuk kepentingan pribadi. Harta seperti ini tidak wajib dizakati. Sehingga mobil gak wajib dizakati. Meskipun itu untuk operasional sehari-hari, untuk ngantar barang, bisa jadi mobil itu juga menghasilkan. Pak, biasanya pickup saya dipakai ngangkut sayur ke pasar yang ada di Karangkobar atau ke pasar Banjarnegara, atau jenengan nganter ke Semarang, ke Weleri. Namun karena di situ tidak ada mobil itu tidak diperjualbelikan, maka mobil ini tidak wajib dizakati. Sudah? Punya tanah sekian hektar, wajib dizakati atau tidak? Wajib dizakati atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tanah ini tidak untuk dijual. Kecuali kalau jenengan makelar tanah, jualan tanah. Jadi kulak tanah didol, maka nanti wajib dizakati. Baik. Sehingga berdasarkan hal ini, maka harta yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun mahal, tidak wajib dizakati. Ada bapak-bapak yang Masya Allah, dia koleksi akik sampai ratusan juta.
Wajib dizakati atau tidak? Tidak. Karena akik bukan termasuk benda likuid, sehingga dia tidak wajib dizakati. Kecuali kalau dia bakul akik, ya. Kula akik dijual, maka nanti wajib dizakati. Baik. Sekarang kita akan menghitung zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan dan sejak awal dibeli niatnya dalam rangka untuk dijual. Sehingga di sini batasan zakat perdagangan adalah barang tersebut dari awal dibeli niatnya untuk apa? Dijual. Barang yang niatnya dibeli untuk dijual, berarti kalau bahasa kita ya barang kulaan. Iki barang kulaan, ojo dipangan, jangan dipakai. Kadang anaknya mau makan ndak boleh. Kadang anaknya mau pakai dilarang. Buka segel aja ndak boleh. Kenapa? Ini barang kulaan. Nah, barang kulaan yang dia dari awal dibeli niatnya untuk dijual, ini masuk sebagai objek dagangan. Terus yang dihitung apanya, Pak? Semua yang dijual. Sementara yang tidak dijual tidak dihitung. Kalau jenengan misalnya jualan jajan. Biasanya orang kalau jualan jajan kan punya banyak perlengkapan ya. Atau toko sembako. Punya etalase. Punya timbangan. Punya apa lagi misalnya? Aneka perlengkapan yang ada di situ. Perlengkapannya jangan dihitung. Sing dihitung adalah opo sing didol. Apapun yang dijual. Baik. Terus cara ngitungnya pakai harga mana, Pak? Pakai harga kula atau pakai harga jual? Jawabannya pakai harga kula waktu bayar zakat. Pakai harga kula waktu bayar zakat. Saya kasih contoh ya. Jadi di sini acuan zakat, acuan nilai zakat perdagangan apa tadi? Harga kula waktu zakat. Maksudnya gimana harga kula waktu zakat? Harga barang dagangan itu kan ada 3 ya. Harga kula awal, harga kula setahun kemudian, karena kan dia bertahan selama 1 tahun. Terus di sini harga jual. Yang dipakai yang mana? Harga kula setelah berusia 1 tahun. Berarti waktu mau bayar zakat. Misalnya, jenengan kula pas Ramadan tahun lalu. Kula gendis Ramadan tahun 42 atau tahun 41. Kemudian setelah kula dapat gula nggih, dijual jadi uang. Dipakai kula lagi jadi gula, jual jadi uang, pakai kula lagi jadi gula. Muter seperti terus. Sehingga di situ akan terjadi perputaran antara uang dengan barang. Muter, dipakai beli barang, nanti dijual jadi uang. Pakai beli barang lagi, jual jadi uang. Tapi di sini bertambah nanti. Tambah untung. Sehingga bisa jadi barangnya semakin banyak. Karena dia muter terus. Dan semakin berkembang. Begitu ya? Baik. Terus yang dihitung yang mana? Ketika Anda ngitung barang, yang dihitung adalah semua yang dijual. Plus badine berapa dengan uang yang Anda miliki. Uang tabungan. Untuk barang yang dipakai adalah harga kula waktu naik ketika sudah bertahan selama setahun. Di Ramadan, waktu kula gula, harga per kilo 9.000. Sekarang naik kula per kilo 10.000. Berarti naik atau tidak, Pak? Naik. Anda menyimpan gula sebanyak 1 ton. Berarti 10.000 ping 1 ton kali 1.000 kilo. Oh, berarti ketemu 10 juta. Yang wajib dizakati adalah nilai 10 juta itu. Bukan kali 9.000, meskipun dulu kulanya 9
9.000. Karena harga kulaknya sudah naik. Kok nggak pakai harga jual, Pak? Nah, harga jual itu kan ada keuntungan. Harga jual itu ada keuntungan. Padahal nek durung payu berarti belum untung. Makanya tidak digunakan harga jual. Tapi yang dipakai adalah harga kulak waktu mau bayar zakat. Dipahami insyaallah? Nggih. 1 tahun sejak kulaan dulu. Atau mau bayar zakat berapa, tanggal berapa, tanya sama tempat kulaan. Saiki gula regane piro? Atau bisa dikira-kira, kayaknya kok naik, Anda kira-kira. Dhisik kulak beras. Berapa dulu kulaknya? Dulu kulaknya per kilo 8.000. Saiki beras larang jadi 10.000. Maka jenengan hitung berdasarkan harga sekarang, bukan harga dulu. Baik. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Dan itu ditambah dengan uang yang ada di rumah sehingga digabungkan. Nisabnya sama, 76 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah hibah kepada anak laki-laki maupun perempuan harus sama? Hibah kepada anak wajib sama. Apakah kepada anak laki dan perempuan harus sama? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2:1. Anak lanang 3 loro, anak wedok diparingi 1. Dan ada yang mengatakan kudu podo, lanang wedok dipadakno. Karena hibah itu beda dengan aturan warisan. Sehingga aturan hibah tidak disamakan sebagaimana warisan. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Sehingga untuk hibah, anak lanang, anak wadon diparingi podo. Apakah hibah harta maupun tanah perlu ada saksi? Jika ini melibatkan hak banyak orang, maka dalam rangka untuk menghindari sengketa, kalau bisa ada saksi. Nyuwun pangapunten ya. Kadang ada sebagian orang tua yang emosinya itu gampang terpengaruh. Ada anaknya pulang kampung, nggawa jajan. Kerasa seneng, orang tuanya ngomong, "Sesuk nek aku mati, tanah ini kedue awakmu." Anak yang kedua pulang, nggawa rokok. Kerasa seneng, langsung dia ngomong, "Sok nek aku mati tanah iki kedue awakmu." Dan itu di waktu yang berbeda. Sehingga antara anak satu dengan anak dua saling tidak ngerti. Begitu bapaknya mati, saling ngaku. Anak pertama ngaku, "Dulu bapak pernah bilang kalau tanah ini akan jadi milik saya." Anak kedua juga sama, loh, bapak juga pernah bilang yang sama. Kalau bapak mati, tanah ini jadi milik saya. Anak ketiga juga seperti itu. Akhirnya anaknya padu, goro-goro bapaknya sing gak ngerti. Sing marakno padu sinten, Pak? Bapak nih. Dan itu bisa menyebabkan pertengkaran dalam saudara gara-gara sikap ayah yang dia tidak paham tentang aturan dalam masalah ini. Ada sebagian orang tua yang kayak gitu karakternya. Makanya jadilah orang tua yang bijak. Tahan lisan, jangan gampang mengucapkan kalimat hibah. Apalagi ketika anaknya jumlahnya lebih dari 1, ada banyak anak, dan belum tentu mereka bisa ridho dengan pemberian kepada salah satu. Sudah? Karena itu kalau mau memberikan hibah, anak satu dikasih, padahal ada anak yang lain, tolong kasih secara rata. Dan kalau merata, maka sebaiknya semuanya dikumpulkan jadi satu. Tapi Pak, kabeh wis jone ngado-ado ya Pak. Ono sing Sumatera, ono sing Kalimantan, ada yang di Papua, bisa lewat Zoom. Wah, Masya Allah ya. Pembagian hibah lewat Zoom. Jadi bapaknya nanti gambar ya, ini, pakai share screen. Ini adalah peta dari tanah ayah. Wah. Kamu nanti saya kasih ini kurang lebih nilainya sekian. Intinya ada persamaan nilai. Tanah yang larang nanti bisa jadi lebih sempit dibandingkan tanah yang murah. Dan sebaiknya tolong disesuaikan dengan latar belakang anak. Anak ratau ning omah, kerjanya di Jakarta, nggak pernah megang cangkul. Biasanya isinya mau dicekeli karo pulpen dengan keyboard. Alus tangannya Pak. Nek sampean kasih sawah, ra iso nggarap. Akhirnya cuma dijual.
Maka seperti ini mungkin dipertimbangkan. Untuk anak ini coba tanah seperti ini kasihkan kepada anak yang dia punya keahlian dalam bertani. Insya Allah akan lebih bermanfaat. Sehingga silakan disesuaikan biar tanah itu lebih bermanfaat. Bagaimana hukum membeli sayuran semisal kentang atau kubis tapi belum tua atau belum saatnya panen? Boleh atau tidak? Jika jadi begini ya. Putus itu, Pak? Putus. Oh, putus ya. Coba saya sambungkan lagi. Masya Allah. Baik. Jadi pertimbangannya begini jamaah. Nyambung nih? Baik. Ada jual beli yang disebut dengan jual beli sistem borongan. Dulu para sahabat itu melakukan jual beli dengan sistem jazaf, sistem borongan. Nah, jual beli sistem borongan ini ada dua. Yang pertama, jika masa panen masih jauh. Jika masa panen masih jauh. Kalau buah masih kecil-kecil, seijo, belum layaknya untuk dipanen. Maka seperti ini hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini masuk dalam kategori jual beli goror. Nek pari durung kemata. Paham pari kemata, Pak? Orang sini nggak ngerti ya, nggak ngerti. Kemata itu nek sudah berisi, Pak. Kalau sudah berisi, dia semakin nunduk nanti. Awalnya ketika pari itu tumbuh kosong, hanya gabah saja, bungkus saja, nggak ada isinya. Lama kelamaan nanti berisi, dia semakin nunduk, makin nunduk. Kalau sudah nunduk, berarti dia sudah kemata. Nah, kalau sudah kemata berisi seperti ini, waktu panennya tinggal menunggu beberapa hari lagi. Kalau panennya masih jauh, nggak boleh untuk ditransaksikan. Sehingga misalnya nebas kentang. Kentang niku usianya berapa, Pak? 90 hari, 3 bulan. Kalau nebas kentang di usia 2 bulan, berarti masih 1 bulan. 1 bulan menurut masyarakat di sini lama atau pendek? Lama. Kenapa? Resikonya masih besar. Sehingga di sini kenapa disebut goror? Karena masih beresiko. Bisa berhasil, bisa gagal panen. Kalau sepertinya yang terjadi, tidak boleh dijual. Yang kedua, jika masa panen sudah dekat. Jika masa panen sudah dekat. Misalnya, ya tinggal ini nunggu hari aja, Mas. Paling kalau nggak besok, ya lusa. Kalau enggak Senin besok, ya mungkin Selasa baru sempat untuk manen. Terus dijual dengan cara borongan. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dengan syarat ditaksir oleh ahlinya. Ditaksir oleh ahlinya. Nah, masing-masing orang itu beda-beda. Wong Jogja niku pinter, ada yang bisa naksir pantun, Pak. Padi itu bisa naksir dia. Sehingga dia lihat sawah ini dari titik ini sampai titik sana. Luasnya sekian, nanti kurang lebih nek panen metu 2 kintal. Itu bisa ngitung dia. Saya yakin kalau orang di sini di Batur dia bisa ngitung ya. Dengan ngambil sampel napa? Wortel atau mengambil sampel kentang. Diambil sudut kanan, sudut kiri, bagian tengah. Oh, ketahuan. Berarti kurang lebih populasi kentang sekian. Iki nek panen ketemu sekian ton misalnya. Boleh nggak kemudian dengan sistem borongan padahal buahnya berada di bawah tanah? Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh. Kenapa? Nggak kelihatan. Buahnya ada di dalam tanah. Wortel, kentang, buahnya ada di dalam tanah. Sehingga dia tidak boleh dijual sebab tidak kelihatan. Ada yang mengatakan hukumnya boleh. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Selama orang itu punya kemampuan untuk melakukan taksiran hasil. Sehingga ketika dihitung, pada saat dipanen,
tidak terlalu jauh selisihnya. Insya Allah seperti ini hukumnya boleh, karena di situ gorornya kecil. Sehingga di sini kalaupun ada goror ini apa Pak? Ketidakjelasan. Gorornya itu kecil. Karena gorornya kecil, insya Allah tidak masalah. Dan banyak di antara transaksi yang kita lakukan, kita tidak tahu dalamnya. Laras betul. Nggih. Anda beli HP misalnya. Apakah pernah ngecek dalamnya Pak? Dibongkar, IC-nya kayak gimana, baterainya kayak gimana? Nggak pernah ya? Paling kan Anda periksa, kemudian dicek. Kalau sudah memenuhi standar ISO telepon, ISO WA, ISO SMS, dibeli. Praktek seperti itu hal yang lumrah, sehingga tidak menyebabkan transaksinya menjadi dilarang. Nah, kalau nebas, model nebas kentang, nebas wortel, dengan cara masa panen sudah dekat, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ini sama dengan tadi, zakat perdagangan. Apakah ada mim syariah? Dan apa itu mim? Tidak ngerti saya. Setahu saya mim itu Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dulu ya. Karena saya lulusan mim Pak ya. Oh MLM, Masya Allah. Ini salah ya baca. La haula wa la quwata illa billah. L-nya bukan L kecil, ini L besar harusnya ya. Apa yang ada MLM syariah? MLM syariah adalah MLM yang tidak mengandung goror. Terus bagaimana MLM yang tidak mengandung goror? Kata kuncinya begini. Daftar jadi member gratis. Harga barangnya tidak terlalu mahal. Dan orang bisa mendapatkan fee ketika dia berhasil menjualkan ke orang lain. Insya Allah tidak masalah. Sebenarnya yang dilarang dalam MLM itu bukan sistem Ponzi. Jadi kalau ada orang yang dia menerapkan sistem Ponzi dalam transaksi, ada A punya kaki 1 dan 2, nanti 1 dan 2 punya kaki B dan C, lalu ini juga punya kaki D, E, ini punya kaki lagi misalnya ya. Seperti ini boleh atau tidak Pak? Seperti ini diperbolehkan. Sistem Ponzi berkaki itu boleh. Dulu di masa Syekhul Islam itu ada orang yang disebut dengan dalal. Napa niku Pak dalal? Orang yang bertugas menjualkan barang di pasar. Misalnya jenengan bawa sayuran, datang ke pasar Banjarnegara. Lalu sampai di pasar, karena jenengan nggak mau nunggu lama-lama, manggil orang, sini mas, tolong jualkan semua yang ada di gerobak saya ini. Ini isinya kentang semua, tolong jualkan di pasar ini, nanti kamu saya kasih 5%. Harga per kilo berapa? Sama seperti harga di sini, silahkan disesuaikan. Udah? Akhirnya jenengan serahkan kepada si dalal ini, orang ini. Orang ini namanya apa? Dalal. Nanti saya tunggu di warung ini, saya mau ngombe bajigur. Laras tengah lagi. Wonten bajigur betul? Oh di sini tidak ada ya? Di bawah adanya. Baik. Nah biasanya si dalal ini punya tim. Timnya disebut dengan dalalin. Sehingga dia punya kaki-kaki yang disebut dengan dalalin. Para dalalin ini nanti punya tim lagi. Dan mereka berbagi persenan. Kalau tadi dalal pertama dikasih 5%, mungkin di bawahnya dia ngasih 4%. Bawahnya lagi ngasih 3%. Tidak masalah. Karena sebenarnya yang terjadi adalah dalal ini wakil dan dia mewakilkan kepada orang di bawahnya. Apabila pemilik barang mengetahui kalau nanti ini akan melibatkan banyak orang untuk ikut menjualkan, ulama sepakat hukumnya boleh. Karena pemiliknya tahu dan dia mengizinkan.
Tapi kalau pemiliknya nggak tahu, ulama berbeda pendapat. Apakah seperti ini diperbolehkan ataukah tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Wallahu a'lam. Apa hukumnya orang tua yang tidak membagikan warisan dengan tidak menggunakan syariat agama karena takut perang saudara? Masya Allah. Baik. Kalau ada orang tua yang masih hidup dan dia tidak membagi warisan kepada anaknya sesuai dengan syariat, hukumnya boleh. Kok bisa, Pak? Asik urip kok dibagi waris? Kapan harta orang itu jadi warisan? Sejak meninggal dunia. Jangan mengatakan bagi waris kalau orangnya belum meninggal. Baru berbicara pembagian warisan sejak meninggal dunia. Maka kalau ada bapak yang dia kumpulkan seluruh anaknya, lanang wedok dikumpulno, kemudian diceramai, setelah itu disampaikan, dunyaku tak bagikan kepada kalian semuanya sama rata. Sama rata. Lanang wedok podo. Langsung diserahkan semuanya. Ini sertifikat tak kei kabeh. Wis, entek ya. Saiki bapak ra ndek apa-apa. Sekarang bapak mau nunut salah satu di antara kalian. Wis ra ndek apa-apa. Omahe dikekno anake kabeh. Kalau sudah nggak punya apa-apa kan berarti dia jadinya apa? Nunut ke anaknya. Rumah ini jadi milik kamu wahai si A. Rumah sebelah jadi milik kamu wahai si B. Misalnya kalau dia punya 3 anak, semuanya dikasih satu-satu rumah. Sudah, sekarang sudah habis. Bapak nggak punya harta apapun. Sekarang bapak mau nunut untuk tinggal di sini. Kowe gelem ora? Nek anaknya gelem, dia tinggal di situ bersama anaknya. Nah, sekarang berarti bapaknya tinggal di rumah anaknya. Padahal sebelumnya itu adalah rumah miliknya. Boleh nggak kayak gini, Pak? Boleh. Kenapa? Ini namanya hibah. Dan hibah boleh diberikan selagi orang tua masih hidup, dalam posisi sehat, dan belum mengantarkan kepada kondisi kematian. Boleh dilakukan hibah dengan merata. Makanya kalau ada seperti ini bukan bagi waris. Waris itu dilakukan setelah orangnya meninggal dunia. Nek wong isih urip tidak disebut bagi waris. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini kebetulan mayoritas petani kentang dan wortel. Untuk kentang dan wortel buahnya di dalam tanah, yang buahnya tidak bisa diduga dari ukurannya dan jumlahnya. Apakah komoditi ini boleh dengan cara tebasan selama masih di ladang? Jawabannya boleh ya. Dengan ketentuan tadi, dia harus dilakukan oleh orang yang bisa melakukan apa? Taksir. Ngeriki wonten mboten? Ada, Pak. Bisa naksir gini bisa? Hah? Nggak ada. Nah, kalau nebas pripun? Melesetnya jauh atau jauh melesetnya? Jadi begini ya. Nek melesetnya itu terlalu jauh, misal ya, biasanya kentang 1 hektar metu pinten, Pak? Biasanya 20 ton. 20 ton atau 15 ton? Selisihnya kok banyak sekali. Lah biasanya 15 ya. Kalau misalnya ada orang yang dia bisa menaksir, tanah ini kurang lebih nanti akan keluar 15 ton, tapi plus minusnya gede, 5 ton. Nah, melesetnya itu terlalu jauh. Ini tidak boleh, Pak. Terlalu besar ini. Terlalu besar penyimpangannya. Tapi kalau misalnya 15 ton, ya paling nanti plus minusnya 10 kilo. Nah, ini boleh ya. Tidak ada. Hah? Biasanya pinten plus minusnya, Pak? Hah? Subhanallah. Nek saya gede seperti itu jangan ya. Jangan. Tapi kalau ini bisa kecil, berarti di sini belum pinter ya. Belum pinter melakukan taksiran. Kalau ini bisa kecil, 15 ton plus minus ya paling 20 kilo, 30 kilo. Insya Allah tidak masalah. Enggak ada. Enggak ada. Rata-rata berapa penyimpangan?
Kalau tontonan kayak gitu jangan ditonton ya. Ini bisa berbahaya. Intinya begini ya. 1 ton kentang itu pinten, Pak? Masya Allah, plus minusnya kok sampai 10 juta ya, jangan ya. Kalau plus minusnya masih di angka yang sangat tinggi, ini berarti goror besar. Tapi kalau plus minusnya bisa dibuat kecil makin bagus, goror kecil. Kalau goror kecil, silahkan pakai borongan. Tapi kalau gorornya masih besar, orang belum pintar naksir, sebaiknya dijual setelah berada di permukaan. Begitu? Paham insyaallah ya? Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah niki pun jam 8 nggih. Kita lanjutkan dengan salat Isya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Besok subuh di mana, Pak? Sama di sini. Temanya apa, Pak? Niat melebu pesantren. Oh. Masalah? Oh, taksir. Iya. Oh, baik. Masya Allah ya. Baik. Jadi biar tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat ya. Timbangannya yang berkajian malah gak karuan. Kesimpulan yang lebih tepat bagaimana? Kalau jenengan, menurut jenengan ya, dalam praktek sehari-hari, rata-rata mas, kiyak-kiyuk, tahu kiyak-kiyuk Pak ya? Plus minus itu namanya kiyak-kiyuk ya. Terjemahnya namanya standar deviasi. Kalau penyimpangannya itu masih terlalu besar, 1 ton ke atas, saya sarankan jangan dilakukan dengan sistem tebas. Karena masih terlalu tinggi penyimpangannya. Makanya tadi, kadang pengaruhnya, kadang sing badi petani, atau sebaliknya yang badi sing nebas. Nah, ketika terjadi seperti itu, berpotensi adanya pertikaian, adanya sengketa. Dan salah satu di antara hikmah kenapa goror itu dilarang adalah karena goror bisa memicu sengketa. Sehingga ketika masih terlalu besar dan itu bisa menjadi pemicu sengketa, maka tolong jangan dilakukan. Baik, berarti kami sarankan sekaligus ya, kalau bisa nggak usah pakai sistem tebas. Orang di sini belum ahli dalam membuat taksiran. Perlu sinau sama orang Jogja ya. Kalau naksir pari itu bisa mirip. Masya Allah. Baik. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.